lebih rendah dari itu, lebih rendah dari pengacara yang baru belajar. Kenapa? Kalau menurut gue sama seperti bukan pengacara gitu loh. Kenapa? Karena seorang pengacara kok statementnya seperti itu gitu. Sangat kasihan. Jadi nanti takutnya kliennya kalah. Pantesan kemarin waktu dia menggugat ya, saling menggugat masalah emas, ya emas Antam kalau nggak salah, dia kalah. Pantesan. Karena kualitasnya, ya Allah, down banget, grade-nya tuh, aduh, jatuh banget gitu loh. Pengacara sekelas dia statementnya harus begitu. Jadi menurut gue kayaknya harus hati-hati nih. Masyarakat harus hati-hati pakai jasa si Hotman, ya. Kenapa? Karena kalau nggak hati-hati, ini bisa rusak. Kasihan kliennya, udah ngabisin duit kan. Kalau minta duit kan operasional besar tuh. Kalau orang miliaran kalau nggak salah. Kasihan. Kenapa? Karena yang gue lihat itu dari cara bahasanya, artikulasinya, cara pemahaman hukumnya jauh banget bumi dan langit dengan gue. Lebih cerdas gue daripada dia gitu. Jadi artinya wajar kalau berbagai kasus dia kalah, wajar. Beda dengan gue berbagai kasus menang terus. Walaupun ada yang kalah juga gitu, tapi nggak besar separah dia gitu. Dia nangani kasus apa? Teddy Minahasa kalah, ya kan? Nangani kasus emas kemarin kalah triliunan kan gitu. Dan sekarang nangani lagi Haritanu Sudibyo kan? Ya mungkin kalah juga kali nantinya gitu. Tetapi dalam berbagai kasus dia kalah, termasuk dia melawan gue dengan laporan dia atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bung Rasman, doktoran. Itu juga sampai sekarang nggak bisa ditahan doktoran, gitu loh. Dia ngelawan gue tuh udah chaos lah. Dia udah nggak ada apa-apanya. Sampai dia itu mencari framing yang mengatakan gue ngutang nasi uduk, mengemis pada Rusia uang 6 juta, ngutang uang di warung 500.000 katanya. Itu semua nggak terbukti, gitu loh. Setelah gue bantah, dia bilang gue mengemis, malah Rudy Salim yang mengemis pada gue untuk podcast gue. Ada WA-WA-nya gue sebar ke medsos, gitu loh. Rudy Salim dengan timnya yang mengemis beberapa kali untuk mempodcast gue. Dan terbukti kan, di komanya Rudy Salim hampir ratusan ribu, bahkan jutaan yang nonton kan gitu. Artinya di sini semua omongan-omongan bualan hoax yang dari mulut si Hotman yang bau itu, ya, menurut gue bau ya, itu nggak benar. Ya, itu hoax semua. Ya. Hari ini gue bagi-bagi rumah. Dia cuma mampu bagi-bagi apa? Bagi-bagi dosa. Gue bagi-bagi rumah, bos. Gue bagi-bagi rumah. Gitu, bagi-bagi tanah. Dan terbukti kok tanah rumahnya ada. Dimasukin di media sosial. Gitu. Jadi kalau hari ini Hotman Paris sebenarnya udah lama gue nggak mau nyenggol dia, tapi dia nyenggol lagi. Ya gue senggol lagi. Hati sayangkan. Pengacara sekelas nasi uduk apa? Internasi Rames seperti dia, internasional seperti dia, harus mempromosikan diri, capek-capek mempromosikan diri, sementara masyarakat Indonesia udah tahu cara dia berpenampilan, cara dia berbicara, jauh dari ekspektasi kesuksesan, gitu loh. Gua nggak tahu tuh, kok dia bisa jadi kaya gitu. Jangan-jangan ada yang ditipu sama dia, kan gitu. Kok dia bisa kaya gitu? Jangan-jangan ada orang yang ditipu sama dia, ya kan? Akhirnya penipuan itu tertutup karena dia udah terlanjur kaya kan gitu. Jangan-jangan ya, karena kalau bicara masalah hukum jauh bumi dan langit dia sama gue. Tewas, nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang mau menjarain Bang Rasman aja susah. Ada bukti, ini kantor gue harta miliaran, rumah gue harta miliaran, tanah gue triliunan. Itu bukti. Kan gue orang Islam nggak boleh pakai emas, ya kan? Gue nggak boleh pakai emas, orang Islam. Mana boleh pakai emas. Jadi cara menyombongi orang sombong seperti Hotman, ya gue tunjukkan dengan aset gue, gitu loh. Kan gue udah tawarin sama Hotman, lu kalau punya duit, gue kasih murah 2 triliun, 1000 hektar aja gue kasih murah. 1000 hektar cuma 2 triliun. Gue punya 55.000 hektar Hotman. Lu cukup bayar 1000 hektar aja kalau lu mampu 2 triliun. Kalau lu mampu ya. Tapi kalau lu nggak mampu, nggak usah banyak ngomong deh. Gue udah muak denger mulut lu Hotman. Muak banget. Kesombongan lu sekarang orang udah tahu. Dibungkam oleh gue nih, Firdaus Oyobo. Ya. Kesombongan Hotman Paris udah gak ada apa-apanya, udah dibungkam oleh Firdaus Oyobo SAMH. Ya. Gak usah berbicara sombong deh Hotman, orang udah tahu semua kok lu kalah sama gua gitu. Oh kalau gua nggak ada urusan sama liver dia, urusan dia sama Tuhan, bodo amat. Dia mau mati, mau sakit, nggak ada urusan gue. Dia ngerasain. Jangan promo ke gue. Gue nggak ada urusan sama penyakit orang. Pokoknya gue urusannya masalah hukum aja. Tanggapan dia nggak berani lah. Kalau gue kan Inggris, member Inggris, Inggris British. Karena gue kuliah di sastra Inggris kan, jadi nggak mungkin berani lah sekelas dia ngomong. Pasti dia Inggris kejawen yang dipakai. Nah bang, itu juga tuh banyak yang bertanya tuh bang terkait Inggris kejawen yang abang punya gitu. Mungkin masyarakat biar dikasih penjelasan. Kalau Inggris British nyebutnya kayak gue.
hello, how are you? Are you fine today? Are you fine today? Kan gitu. Kalau dia kan, hello, how are you? Apa kabar kamu? Kan gitu. Jadi lidahnya masih lidah kejawen gitu. Jadi nggak bisa lah ngikutin gue ya kan. Jadi lidah-lidah Inggris kayak gue ini susah ditiru.